Kalau kita bicara soal diare, mungkin kita mesti tahu dulu per definisi ya. Jadi definisi diare adalah perubahan dari bentuk feses kita ya menjadi cair atau seperti bubuk ya, dan frekuensinya lebih dari 3 kali dalam satu hari. Jadi kalau memang seseorang sudah buang air besarnya diare, mencret, ya, cair sebanyak lebih dari 3 kali, maka kita bisa bilang bahwa dia diare. Nah, diare ini secara garis besar bisa disebabkan oleh keadaan yang kita bilang non-infeksi. Jadi bisa saja ini yang kita bilang mungkin non-infeksi, bisa aja peradangan, atau juga karena ususnya sensitif, atau mungkin kita salah makan langsung diare. Arti makan misalnya makanan yang terlalu banyak berlemak misalnya. Kemudian dari satu hal yang lain, penyebab dari diare ini adalah infeksi. Nah, infeksi ini macam-macam, mulai dari virus misalnya, yang umum rotavirus, atau dari bakteri, bisa dari E. coli, ya bahkan kalau memang ada outbreak ya, atau misalnya ada wabah, itu bisa karena yang kita bilang kolera misalnya, kemudian juga kadang-kadang juga salmonella typhosa, bisa juga Shigella dysentery. Jadi ini bicara soal bakteri, bisa juga karena jamur, candida misalnya ya. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan, jadi tadi virus, bakteri, jamur, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kita mengalami diare. Ya, diare bisa menyebabkan suatu keadaan yang kita bilang terjadinya wabah ya, dulu sih sering, tapi sekarang memang dulu sering terjadi ya wabah diare ya. Jadi memang ketika lingkungan yang nggak sehat, kemudian kondisi air bersih yang memang sulit gitu ya untuk mendapatkan air bersih, itu bisa terjadi wabah muntaber dulu ya. Tapi alhamdulillah saya rasa kalau kita di Indonesia ini sudah jarang sekali, walaupun bisa saja misalnya pada suatu daerah tertentu, terutama daerah-daerah yang sering mengalami kemarau, di mana sulit mendapatkan sumber air bersih untuk dikonsumsi, untuk minum atau untuk masak, maka di situ bisa terjadi wabah diare. Ya, di negara-negara ketiga ya, dunia ketiga seperti di Afrika, itu masih kita membaca terjadinya wabah diare. Ya, jadi kalau secara umum tadi saya bilang kalau hanya diare sekali ya tidak berlanjut, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau diarenya itu terus berulang. Maka tadi lebih dari 3 kali. Karena apa yang terjadi ketika terjadi diare lebih 3 kali, bisa terjadi dehidrasi. Apalagi kalau disertai dengan mual muntah. Ya, mual muntah ini pun juga akan memperburuk kejadian terjadinya dehidrasi pada pasien tersebut. Kemudian hal yang lain, kadang-kadang memang bisa saja nih pada penyebabnya oleh kuman tertentu, itu diarenya itu berdarah dan lendir darah. Ini juga harus segera berobat ke dokter karena perlu mendapatkan antibiotik ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa diare yang berlanjut akan menyebabkan dehidrasi, dan kemudian diare bisa disebabkan oleh infeksi yang tadi ditandai juga biasanya dengan berak darah disertai lendir. Ya, kalau memang seseorang mengalami diare, tentu dia akan bisa saja kalau tidak ditangani dengan baik terjadi dehidrasi. Nah, kalau terjadi dehidrasi, apa yang terjadi? Ya, pasien itu akan lemas, bahkan kalau anak-anak bisa terjadi kejang-kejang karena terjadi gangguan elektrolit ya. Nah, kemudian juga bisa saja dia kekurangan kalium yang rendah, akan menyebabkan gangguan irama jantung dan bisa menyebabkan kematian. Jadi diare yang tidak ditangani dengan baik disertai dengan kekurangan cairan yang hebat sampai terjadinya dehidrasi, itu juga bisa berujung pada kematian. Ya, prinsip di dalam seseorang yang mengalami diare adalah kita mencegah jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi intinya adalah ya pemberian cairan ya. Yang paling gampang itu memberikan oralit. Ya, jadi segera pasien itu harus diberikan minum oralit untuk menggantikan cairan yang keluar. Itu adalah pertolongan pertama. Dan hal yang penting juga, pasien itu harus merubah
makannya, bentuk makannya tadinya padat menjadi bubur, satu itu halus ya. Kemudian hal yang ketiga, kalau ini memang berlanjut segera dia harus ke dokter. Mungkin dokter perlu memberikan antibiotik misalnya atau memberikan obat anti diare lain. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mengalami diare. Di dalam masyarakat kita kadang-kadang ada obat-obatan herbal ya tradisional yang digunakan. Jadi seperti contohnya jambu, daun jambu ya itu juga kadang-kadang dipergunakan juga ya. Jadi prinsipnya adalah itu cocok-cocokan. Kalau memang dia memang cocok berhenti ya silakan. Tapi itu sekali lagi sifatnya jalannya itu sementara gitu. Nah, saat ini kan obat anti diare di masyarakat juga tersedia dengan luas. Jadi kalau memang ada pilihan obat anti diare silakan menggunakan anti diare. Walaupun kita tahu ada beberapa obat herbal yang digunakan turun-temurun yang digunakan sebagai obat anti diare. Ya, saya sebutkan tadi bahwa diare itu bisa karena non-infeksi atau karena infeksi. Sejatinya ketika orang mengalami diare itu adalah berhubungan dengan apa yang dikonsumsi. Jadi bagaimana kita agar terhindar dari diare, kita jaga makannya. Kualitas makan minum kita itu harus baik. Insya Allah kalau kualitas makan minum kita ini baik, kita tercegah dari diare. Kemudian hal-hal yang lain kan diare tadi bisa berhubungan dengan faktor khususnya sensitif. Pada orang-orang tertentu ketika dia mengkonsumsi pedas itu bisa timbul diare, maka kita menghindari makan yang pedas. Ya, jadi banyak hal yang bisa terjadi memang untuk hal tersebut. Jadi yang penting adalah kita tahu ini apa sih yang bisa mencetuskan kita diare, kita hindarin. Dan tadi berusaha untuk menjaga kualitas ya atau melihat dulu kualitas makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Demikian penjelasan saya tentang diare. Saya Profesor Ari, sampai jumpa pada episode berikutnya.